Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Salsabila dari MTSN 3 Jakarta. Ingin mewawancarai Ustadz tentang dakwah yang dilakukan selama ini. Pertanyaannya, apa saja target dakwah yang Ustadz lakukan selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini berjumpa dengan salah satu santri Ustaz bernama Ayesa. Setelah menyetorkan hafalannya juz 29. Jadi beliau memiliki tugas dari sekolahnya ya untuk menjawab atau untuk memberikan wawancara pada ustadznya berkaitan tentang dakwah. Sebelum melanjutkan ke bagaimana target, strategi, problematika dalam dakwah, perlu kita ketahui bahwa dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u da'watan, artinya mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, mengajak seseorang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari dakwah itu adalah bagaimana orang itu termotivasi oleh diri kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perlu kita ketahui bahwa dalam dakwah itu yang penting kita ketahui yaitu satu, target dalam berdakwah itu apa? Sasaran berdakwah itu siapa? Di target dakwah Ustaz, dalam hal ini kebetulan Ustaz itu berkecimpung di bidang Al-Quran. Target Ustaz adalah mendakwahkan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dalam hal ini Ustaz mengajarkan Al-Quran dengan dakwah Al-Quran. Ad-da'watu bil Quran, dakwah dengan Al-Quran. Apa target dengan dakwah Al-Quran ini? Mengajak orang untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara termasuk dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, hampir menempati 80% masyarakat muslim yang berada di Indonesia ini. Ini sangat unik. Kenapa Indonesia ini sangat banyak muslimnya ketimbang non muslimnya? Karena di sini ada penyebaran Islam yang dilakukan oleh para para sunan atau para wali. Dalam hal ini sunan wali songo, para wali songo yang menyebarkan dengan penuh dengan hikmah dan mau'izah. Dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kalian itu, kita disuruh Allah untuk mengajak, untuk menyeru sabili rabbik, ke jalan Tuhan kalian, artinya Allah. Sabili rabbik bil mau'izah, dengan cara pelajaran yang baik. Bil hikmah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Artinya dakwah Wali Songo ketika itu, kenapa Islam sampai menyebar ke Nusantara? Karena dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan kemudian dengan pelajaran-pelajaran yang baik dan penuh kasih sayang. Jadi target Ustaz dalam berdakwah Al-Quran ini adalah bagaimana Al-Quran ini menyentuh ke kalangan yang bawah, supaya mereka itu
bisa membaca Quran dengan baik dan benar, karena di Indonesia ini mayoritas Islam, akan tetapi sangat sedikit sekali yang mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Pertanyaan keduanya, strategi dakwah yang dilakukan oleh Ustadz. bagaimana strategi Ustadz dalam berdakwah? Dalam hal ini Ustadz memiliki strategi dalam berdakwah, yaitu mengajak orang untuk senantiasa mencintai Al-Quran, karena Al-Quran itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kita semua, sebagai pedoman bagi orang-orang Islam, petunjuk kehidupan. Kenapa Ustaz berdakwah dengan Quran? Karena dengan Al-Quran lah seseorang akan menggapai pintu kebahagiaan, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Kemudian bukan hanya itu, dengan Al-Quran seseorang akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan di dunia maupun di akhirat. Dengan Al-Quran seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini strategi Ustadz dalam berdakwah, yaitu bagaimana Ustadz mengajak orang untuk mencintai Al-Quran, untuk gemar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah mampu membaca Quran dengan baik dan benar, Ustadz ajak yang kedua dengan bagaimana menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah itu hafal Quran, para sahabat hafal Quran, para tabi'in pun hafal Quran, banyak para ulama pun hafal Quran. Bukan hanya sekedar hafal hadis, hafal kitab-kitab, akan tetapi mereka yang diawali dengan hafal Quran. Mudah-mudahan generasi milenial ini, ya, generasi sekarang ini, zaman now ini, ya, kita awali dulu dengan belajar Al-Quran dengan cara yang baik dan benar, metode belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian mereka mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu menghafalnya, maka Allah berikan jaminan kepada dirinya untuk menyelamatkan 10 keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka. Maka artinya ketika seorang anak itu membaca Al-Quran lalu menghafal Quran, secara tidak langsung anak tersebut menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan orang tuanya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangan dan kendala yang dihadapi saat berdakwah. Ya, ketika berdakwah dengan Al-Quran banyak sekali, salah satu di antaranya adalah minimnya pengetahuan tentang kesadaran tentang bagaimana pentingnya Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua, yang memberikan jalan kehidupan, memberikan jalan petunjuk ke arah yang lurus. Satu. Yang kedua, di samping kesadaran akan pentingnya Al-Quran, mereka pun kadang sekarang di zaman sekarang ini kendalanya adalah masyarakat itu lebih condong kepada handphone ketimbang membaca Al-Quran. Mereka enggan sekali membaca Al-Quran, tetapi untuk menggunakan handphone berjam-jam, ya, mereka senang sekali. Kemudian yang kedua adalah melangkahkan kaki menuju majelis taklim. Dalam hal ini majelis Al-Quran, majelis ilmu. Kadang mereka berat untuk berjalan untuk mencari ilmu, akan tetapi untuk berjalan ke mall, ke tempat hiburan, mereka sangat antusias sekali, artinya sangat berminat sekali. Dan ini tantangan bagi kehidupan kita. Di samping itu banyak sekali, salah satu di antaranya adalah munculnya pemahaman-pemahaman seperti banyak sekarang aliran-aliran sesat yang menyesatkan, sehingga menyebabkan masyarakat itu bimbang, bingung, ragu-ragu dengan dakwah Al-Quran. Kemudian di samping itu pula sekarang banyak paham ateisme. Apa itu paham ateisme? Ya, pemahaman tentang ketidakpercayaan terhadap Tuhan.
yang Maha Esa. Dan kemudian yang ketiga adalah di samping itu tidak ada kesadaran dalam hal mencintai Al-Quran. Maka penting di sini Ustaz mengajak dengan berdakwah Al-Quran. Mudah-mudahan masyarakat Islam mulai dari yang muda, yang remaja, yang tua, itu diajak dengan Quran. Mudah-mudahan mereka semakin cinta terhadap Al-Quran dan cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada Rasulullah SAW. Gitu. Terus pertanyaan terakhir, ada pesan buat generasi muda sekarang? Pesannya adalah jadikanlah dakwah Al-Quran sebagai pijakan bagi kehidupan kita semua. Karena dengan Al-Quran generasi sekarang itu akan menjadi generasi yang lebih baik. Sebagaimana ada ungkapan ulama, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang. Artinya jangan sampai pemuda hari ini, anak-anak sekarang di era milenial ini semakin merosot ya, prestasinya semakin merosot, prestasinya, keimanannya, akhlaknya dan semuanya. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran pernah memprediksi, artinya bukan pernah, Al-Quran memprediksi bagaimana tentang kemerosotan umat di akhir zaman. Dalam hal ini generasi milenial. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa juz 4, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan takutlah kalian terhadap orang yang berada di belakang kalian, terhadap generasi milenial. Takutlah kalian terhadap generasi di akhir zaman. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, yang meninggalkan di antara mereka itu dzurriyyah. Apa itu dzurriyyah? Generasi, keturunan-keturunan. Di'afan yang lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah prestasinya, lemah potensinya, dan lemah akalnya, termasuk lemah intelektualnya. Maka cara Allah dalam ayat ini, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah Subhanahu. Kemudian apalagi yang kedua, yaqulu qawlan sadida, dan berucaplah dengan perkataan yang baik. Nah, ini pesan dari Ustaz. Karena dakwah itu bukan hanya milik Ustaz aja, bukan hanya milik para dai aja, tapi dakwah itu milik semua orang, termasuk kalian ya, Ayesa ya, termasuk Ayesa yang lagi sekolah pun bisa berdakwah. Jadi substansi daripada dakwah adalah mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mengajak orang itu dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan sopan santun, dengan penuh kelembutan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat Allah linta lahum, Nabi itu memiliki sifat yang lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jikalau Nabi itu memiliki sifat kasar, memiliki sifat yang galak, orang pasti menjauhi Rasulullah SAW. Maka begitu dahsyatnya seorang Rasulullah SAW. Di momentum bulan Maulid ini, Rabiul Awal ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diingatkan akan pentingnya, akan kelahiran seorang manusia yang mulia, itu baginda Rasulullah SAW yang akhlaknya agung, yang mulia akhlaknya, perilakunya baik, kemudian tutur katanya baik, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengikrarkan dalam surah Al-Qalam juz 29 ayat 4 kalau salah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu la'ala, benar-benar engkau itu khuluqin 'adzim, memiliki budi pekerti yang agung. Jadi saking mulianya akhlak Rasulullah SAW, Allah mengikrarkan dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW ini adalah uswatun hasanah,
teladan terbaik sepanjang masa yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab di juz 21 ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam jiwa Muhammad itu, dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah, teladan terbaik, artinya contoh yang baik yang perlu kita kita amalkan, kita ikuti. Apa saja teladan yang dicontohkan oleh Rasul? Yang pertama, Rasul itu memiliki teladan dalam berdakwah. Artinya dakwah Rasul itu sangat bagus sekali. Apa? Yaitu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kemudian memberikan pelajaran yang baik, kemudian dengan memberikan contoh yang baik, tidak keras, tapi akan tetapi Rasul itu dalam berdakwah dengan penuh kelembutan. Kemudian yang kedua, contoh Rasulullah, teladan yang kedua dalam beribadah. Apa contoh Rasul dalam beribadah? Rasulullah meskipun dimaksum, artinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling pertama masuk surga, akan tetapi Rasul itu paling baik dalam ibadahnya. Paling baik dalam ibadah. Sampai-sampai digambarkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau terbiasa bangun malam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu terbiasa untuk bangun malam untuk melakukan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Sampai Siti Aisyah istri Rasul itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, lima tasna hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau itu sudah diampuni dosanya yang sudah lalu dan yang akan tetapi engkau masih melakukan hal ini." Jawab Rasulullah, "Ya Aisyah, afala tuhib? Apakah kamu tidak senang ayyakuna abdan syakur, aku menjadi hamba yang bersyukur?" Sampai-sampai bilang begitu Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah itu teladan dalam sosial beliau itu sangat baik sekali, bergaul dengan masyarakat. Kemudian Rasulullah itu memberikan contoh kepada umatnya, kepada masyarakatnya dengan baik, sayang terhadap yang muda, menghormati terhadap yang tua. Kemudian beliau itu teladan dalam berkeluarga, karena beliau mencontohkan, kata beliau, khairukum li ahlihi, kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian. Ya. Ana khairukum li ahli, saya adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus ya terhadap keluarga. Jadi Rasulullah itu adalah manusia, seorang nabi yang paling bagus terhadap keluarganya. Ini adalah sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh dalam hidup sehari-hari, termasuk dalam berdakwah. Jadi artinya mudah-mudahan di momentum bulan Maulid ini kita semakin cinta kembali kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak salawat, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dengan mengikuti bagaimana cara Rasulullah berdakwah. Dan salah satu cara Rasulullah dalam berdakwah itu adalah ad-da'watu bil Quran, berdakwah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin mencintai dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, membacanya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita menghafalnya ya, sampai 30 juz, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Aisyah ini adalah salah satu murid Ustaz yang sudah berapa tahun ya belajar sama Ustaz itu dari TK apa? Dari TK, berarti berapa tahun? Sudah lama sekali. Alhamdulillah sekarang Aisyah sudah lagi menghafal juz 29. Ya mudah-mudahan Aisyah beserta teman-temannya yang lain mudah-mudahan menjadi para menjadi hafid dan hafidhah. Mudah-mudahan bisa membanggakan keluarganya dan bisa memberikan mahkota. Dalam sebuah hadis, seorang anak yang bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di surga. Bahkan orang tua itu di surga itu mereka kaget, merasa terheran oleh anaknya yang digandeng
masuk surga, mereka diberikan mahkota kemuliaan terbuat dari intan berlian emas. Kemudian mereka bertanya kepada, ya Allah, dengan sebab apa kami mendapatkan ini semua? Kemudian Allah menjawab, ini karena anakmu menghafal Quran. Mudah-mudahan Aisyah beserta teman-temannya mampu menghafal Quran dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat untuk dirinya dan keluarganya. Amin. Terima kasih Ustaz untuk wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.